Sebelum kita bicara Newton, Galileo, atau Einstein, ada satu pertanyaan besar yang jarang diajukan. Apakah sains benar-benar lahir di Barat? Atau Barat hanya memberi nama baru pada pengetahuan yang jauh lebih tua? Di ribuan tahun sebelum laboratorium modern ada, para resi Veda sudah berbicara tentang alam semesta, kesadaran, waktu, bahkan struktur realitas. Bukan sebagai dongeng, tapi sebagai hasil pengamatan mendalam terhadap alam dan diri manusia. Video ini tidak bermaksud menjatuhkan sains barat, tapi mengajak kita melihat sejarah dari sudut yang jarang dibuka. Karena bisa jadi, yang kita sebut penemuan modern hanyalah pengulangan dengan bahasa berbeda. Veda bukan buku agama dalam pengertian sempit. Ia adalah kumpulan pengetahuan tentang alam, kehidupan, dan kesadaran. Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, dan Atharva Veda lahir dari tradisi lisan ribuan tahun sebelum Masehi. Para resi tidak mengarang, mereka mengamati pola alam secara teliti. Gerak matahari, ritme bulan, perubahan musim, hingga struktur tubuh manusia. Karena itu, dalam Veda tidak ada pemisahan antara spiritual dan sains. Alam semesta dipahami sebagai sistem hidup yang saling terhubung. Ini bertolak belakang dengan cara barat modern yang memecah realitas menjadi potongan-potongan kecil. Jauh sebelum teori Big Bang, Veda sudah berbicara bahwa alam semesta tidak statis. Dalam Nasadya Sukta, disebutkan bahwa alam semesta muncul dari keadaan tanpa bentuk, tanpa terang, tanpa gelap. Ini sejalan dengan pandangan kosmologi modern tentang fase awal semesta. Lebih menarik lagi, Veda menjelaskan alam semesta mengalami siklus lahir, berkembang, hancur, dan lahir kembali. Konsep ini mirip dengan teori alam semesta berosilasi yang baru dibahas serius di abad ke-20. Bedanya, Veda tidak menyebut ini teori, tapi hukum alam yang berulang tanpa awal dan akhir. Dalam Veda, waktu bukan garis lurus, tapi lingkaran raksasa. Ada konsep yuga, satya, treta, dwapara, dan kali. Setiap yuga memiliki karakter sosial, moral, dan kondisi alam berbeda. Yang mengejutkan, satu siklus yuga berdurasi jutaan tahun, angka yang baru masuk akal setelah sains modern mengenal usia bumi dan kosmos. Barat baru memahami deep time setelah geologi berkembang, sementara Veda sudah membicarakan waktu kosmik sejak ribuan tahun lalu. Ini menunjukkan pemahaman yang melampaui pengalaman manusia sehari-hari, hasil pengamatan dan kontemplasi panjang. Veda memandang tubuh manusia sebagai miniatur alam semesta. Apa yang ada di kosmos ada pula dalam diri manusia. Sistem pernapasan, peredaran darah, dan saraf dipahami sebagai aliran energi. Ayurveda, yang lahir dari Veda, mengenali keseimbangan tubuh jauh sebelum kedokteran modern memahami sistem holistik. Barat dulu melihat tubuh seperti mesin, sementara Veda melihatnya sebagai organisme sadar. Penelitian modern tentang psikosomatik dan hubungan pikiran tubuh justru menguatkan pandangan kuno ini. Lagi-lagi bukan kebetulan, tapi kesinambungan pengetahuan. Sains Barat lama menganggap kesadaran sebagai produk otak. Namun, Veda berkata sebaliknya. Kesadaran adalah dasar realitas. Pikiran dan materi hanyalah manifestasi. Upanishad menjelaskan bahwa pengamat dan yang diamati tidak benar-benar terpisah. Pandangan ini kini muncul kembali dalam fisika modern, terutama dalam diskusi tentang peran pengamat. Fisika kuantum menunjukkan bahwa pengamatan memengaruhi hasil. Apa yang dulu dianggap mistis, kini menjadi bahan diskusi ilmiah. Veda tidak memisahkan sains dan kesadaran, karena keduanya berasal dari sumber yang sama. Angka bukan sekadar hitungan dalam Veda, tapi bahasa alam. Konsep nol, pecahan, dan siklus matematika berkembang di India jauh sebelum Eropa mengenalnya. Sistem desimal yang dipakai dunia saat ini berasal dari India. Barat baru mengadopsinya lewat dunia Arab.
Pola matematika dalam ritual Weda menunjukkan pemahaman geometri dan proporsi. Ini bukan ritual kosong, tapi cara membaca harmoni alam. Sains modern pun akhirnya menyadari bahwa alam semesta bekerja melalui pola matematis. Lagi-lagi, Weda telah lebih dulu membacanya tanpa alat canggih. Kalender Weda disusun berdasarkan pengamatan presisi terhadap matahari, bulan, dan bintang. Gerhana, peredaran planet, dan musim sudah dihitung dengan akurat. Bahkan posisi bintang digunakan untuk menentukan waktu ritual dan pertanian. Barat baru memiliki kalender akurat setelah reformasi Gregorian. Pengetahuan astronomi Weda bukan hasil tebakan, tapi observasi jangka panjang lintas generasi. Ini membuktikan bahwa sains tidak selalu lahir dari teknologi, tapi dari kesabaran dan konsistensi mengamati alam. Pertanyaannya, jika Weda begitu maju, mengapa sejarah sains jarang menyebutnya? Jawabannya ada pada kolonialisme dan standar sejarah Eropa. Pengetahuan diakui ilmiah jika ditulis dengan metode barat. Tradisi lisan dianggap mitos. Banyak manuskrip India dihancurkan atau diabaikan. Barat tidak mencuri, tapi memutus silsilah pengetahuan. Akibatnya, dunia mengenal hasilnya, tapi lupa sumbernya. Ini bukan teori konspirasi, tapi fakta sejarah dokumentasi dan kekuasaan. Penting ditegaskan, Veda tidak menolak sains. Justru Veda mengajarkan cara berpikir ilmiah yang lebih luas, mengamati, menguji melalui pengalaman langsung, dan refleksi mendalam. Bedanya, Veda tidak memisahkan etika dari pengetahuan. Sains modern sering kehilangan arah karena lepas dari kebijaksanaan. Krisis lingkungan adalah contoh nyata. Veda mengingatkan bahwa memahami alam tanpa menghormatinya hanya akan berujung kehancuran. Yang dibutuhkan dunia hari ini bukan memilih timur atau barat, tapi menghubungkan keduanya. Sains barat unggul dalam teknologi, Veda unggul dalam pemahaman makna. Ketika keduanya bertemu, pengetahuan menjadi utuh. Banyak ilmuwan modern mulai melirik filsafat timur untuk menjawab pertanyaan yang tak bisa dijawab angka. Ini bukan kemunduran, tapi evolusi pemikiran manusia. Jadi, sebelum sains barat lahir dan menamai segala sesuatu, Veda sudah lebih dulu membacanya. Bukan dengan mikroskop, tapi dengan kesadaran tajam dan pengamatan mendalam. Ini bukan soal siapa lebih hebat, tapi soal kejujuran sejarah. Jika kita ingin memahami masa depan, kita perlu berani membuka kembali masa lalu. Karena bisa jadi, jawaban yang kita cari sudah ditulis ribuan tahun lalu, hanya menunggu untuk dipahami ulang.